Mending flagship tahun lalu atau mid-range terbaru Samsung ini? Buat gua jelas flagship tahun lalu dong. Tapi pertanyaannya, worth it nggak dengan selisih harga 2 jutaan ini? Atau malah tanpa disadari, kalian lebih cocok sama Samsung A55 ini? Gua jamin setelah nonton video ini, galaunya para mendingers bakal terjawab mending mana. Oke, kita mulai dari desainnya yang mirip banget. Tapi ada dua yang ngebedain di sini, yaitu frame di S23 FE yang ada lengkungannya ya. Sedangkan A55 itu flat dan bagian volume power buttonnya nonjol dikit. Sisanya susah buat dibedain. Kecuali kalau didempetin gini, kelihatan kalau A55 lebih gedean dikit ya. Lebih tinggi sekitar 3 mili dan lebar 1 mili. Hal ini juga berimpact sama ukuran layarnya yang lebih gede di A55 0,2 inch. Cuman kalau dilihat secara langsung nggak terlalu berasa sih bedanya. Dari sisi bezel punya tebel yang sama ya. Perbedaan kecil yang gue temuin paling di bagian kamera selfie. Di S23 FE ini kayak ada ring silver gitu dengan ukuran yang sedikit lebih kecil tapi tipis aja sih bedanya. Habis itu buat perlindungan A55 lebih baik ya karena udah Gorilla Glass Victus Plus depan belakang. Sedangkan S23 FE masih di Gorilla Glass 5. Cuman serius, buat gua sih nggak terlalu ngaruh ya karena in real life juga nggak berasa bedanya apa. Untuk kualitas layar gue bisa bilang sama-sama bagus dan susah juga buat cari perbedaannya. Dari sisi tingkat kecerahan juga mirip-mirip dengan kondisi play content HDR dengan full brightness di kedua HP ini. Mungkin sedikit lebih terang di S23 FE deh. Oh ya, paling satu lagi yang ketinggalan, masalah feel genggam yang gue bisa bilang sedikit lebih nyaman di S23 FE yang punya frame melengkung tadi. Sedangkan A55 lebih berasa tajam dengan frame flatnya ini. Lanjut kita ke performance yang sama-sama berchipset Exynos 4 nanometer. Cuman jelas performance S23 FE lebih baik ya dengan Exynos 2200-nya yang punya skor Antutu 1,1 juta. Sedangkan Exynos 1480 dapat skor di 720.000. Untuk pengetesan gaming, misalnya Genshin Impact highest 60 fps selama 20 menit. Di tes gue sebelumnya itu Samsung A55 dapat fps rata-rata di 40,9. Sedangkan S23 FE lebih baik di 46,7. Cukup berasa ini perbedaannya. Terus gue mau share dikit tentang settingan game Mobile Legends yang dapat ultra di S23 FE ya. Tapi sayangnya di A55 gue masih high. Cukup aneh sih, padahal udah banyak teman-teman yang komen di video gue sebelumnya kalau udah ada yang kebuka ultra malah. Akhirnya gue coba buat uninstall dan install lagi gamenya. Pas dicek ternyata baru mentok ya settingannya. Jadi buat teman-teman yang punya kasus sama kayak gue, bisa coba reinstall dulu appnya. Semoga membantu. Lanjut kita ngomongin baterai, bisa gue bilang ini salah satu nilai plus buat A55 sih. Karena selain secara kapasitas lebih gede 5000 mAh, tapi dari SOT yang gue dapat juga jauh lebih baik. Di video sehari bersama gue buat yang S23 FE kemarin tuh bisa dapat SOT di sekitar 5,5 jam. Dengan pemakaian paling tinggi IG 38 menit dan kamera juga sama 38 menit. Nah, sedangkan A55 kemarin itu bisa dapat di 8 jaman. Pemakaiannya pun cukup ganas ya. Kamera sejaman, terus IG dan YouTube masing-masing hampir 2 jam. Kalau kalian tipe yang pentingin baterai awet, jelas A55 jawabannya karena perbedaannya signifikan banget. Kalau ngomongin kamera, ada dua hal yang menurut gue S23 FE ini punya nilai plus dibanding A55. Yang pertama jelas karena emang ada telefoto. Jadi untuk yang zoomnya itu lebih baik di S23 FE ya. Misalnya untuk zoom mentok di foto itu bisa sampai 30 kali, sedangkan A55 10 kali aja. Habis itu untuk videonya agak tipis sih, dimana S23 FE itu bisa mentok di 12 kali banding 10 kali di A55. Dan hasilnya pun ya terlihat ya emang lebih baik di S23 FE. Yang kedua adalah perpindahan lensa wide ke ultra wide yang mulus di S23 FE ya. Kalian bisa lihat nih nggak kepotong. Sedangkan di A55 bakal kepotong gitu. Kalian bisa coba lihat ya, pasti kepotong kan? Oke, kalau ngomongin selfie yang gua tangkap di sini ya, kayaknya untuk S23 FE ini kayaknya lebih pop up ya warnanya. Walaupun secara dynamic range sama aja sih. Kalau A55 ini sebenarnya agak sedikit pucet. Jadi bisa gue bilang yang mendekati asli itu ya di tengah-tengah antara S23 FE sama A55. Hal ini juga berlaku buat fotonya ya. Habis itu untuk resolusi S23 FE ini lebih baik ya. Di kamera depannya bisa mentok 4K 60 fps, sedangkan kamera belakangnya gue coba pindahin bisa mentok sampai 8K 24 fps dan 4K 60. Sedangkan untuk A55 mentok di 4K 30 fps aja untuk kamera depan dan belakang ya.
Terakhir dari sisi fitur di A55 ini ada Fun Mode. Di sini ada banyak filter lucu-lucu gitu. Dan si bocil sempat ketagihan mainan ini sih. Yang sayangnya Fun Mode ini nggak ada di S23 FE. Terus kalau intip bagian more untuk S23 FE ada portrait video. Yang gue suka juga sih pakai nih. Karena bisa kasih efek blur di background. Dan terakhir ada Director's View di S23 FE dan Dual Rec di A55. Yang sebenarnya kedua fitur ini sama ya, bisa tampilin kamera depan dan belakang sekaligus. Itu ya guys, kalau kalian suka dengan video perbandingan kayak gini dan pengen tetap terus ada, boleh bantuin gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Untuk topik lainnya, buat gue yang cukup nendang di S23 FE adalah Galaxy AI-nya. Fitur yang sempat gue bahas lengkap di video sehari bersama S24 Ultra. Cus buat yang belum nonton ya kesana. Dan dengan fitur ini makin betah sih buat otak-atik HP-nya. Habis itu di A55 yang jadi nilai plus adanya micro SD slot ya. Habis itu secara software update juga lebih panjang setahun dibanding S23 FE yang keluar tahun lalu tuh. Dan mulai dari Android 13 One UI 5.1. Tapi sekarang udah dapat update Android 14 ya dengan One UI 6.1. Selebihnya kayak IP rating tipis-tipis sih, IP 67 sama 68. Terus di S23 FE support Samsung DeX sama terakhir buat speaker. Gue berasa S23 FE sedikit lebih enak sih. Suaranya lebih bulat gitu, tapi tipis aja bedanya menurut kuping jelata gue. Oke, sebelum kita bahas mending mana, mari kepoin harganya dulu. Yang mana dari website official Samsung, harga A55 mulai dari 6 juta, sedangkan S23 FE 8 juta. Selisih 2 juta buat yang 128GB, sampai 2,5 juta yang 256. Tapi sebenarnya kalau kalian cek di marketplace gitu, untuk yang S23 FE itu bisa lebih murah sekitar 500 ribuan sih. Jadi mungkin selisih 1,5 sampai 2 juta. Dan sekarang pertanyaannya, dengan selisih segitu mending pilih mana? Mending Kalau gue pribadi jelas S23 FE sih. Performance lebih ngebut, kamera lebih mantap dengan tambahan lensa telefoto yang lebih kepake dari makro. Habis itu adanya segudang fitur Galaxy AI, mulai dari circle to search, translation, foto assist yang bisa edit-edit gambar gitu dan lain sebagainya. Menurut gue selisih kurang lebih 2 juta itu cukup worth it sih buat dapetin itu semua. Kalau bisa dapet di bawah itu ya lebih mantap lagi. Tapi kalau duit kalian ngepas, nggak usah sedih juga ya, karena A55 ini punya kelebihan yang juga nggak dipunyain S23 FE. Pertama, jelas dari sisi harga lebih murah tuh. Habis itu baterai yang cukup signifikan lebih awet. Terus kalau storage-nya mepet, bisa tambah micro SD dan software update yang lebih panjang setahun. Buat kamera dan performance, walaupun S23 FE lebih baik, bukan artinya A55 jelek ya. Kemampuannya udah termasuk baik kok, apalagi terjadi peningkatan dibanding model sebelumnya A54. Yang lengkapnya kalian bisa cek di video sehari bersama ini. Oh ya, satu lagi tips buat kalian yang incer A55, bisa pantengin terus websitenya mereka deh. Kadang suka ada promo gitu, kayak yang terakhir ini nih, dengan harga 6 juta bisa dapat storage yang 256. Cuman sayangnya sampai tanggal 17 April aja ya, semoga bakal nongol lagi. Buat link pembeliannya bisa cek di deskripsi dan semoga membantu.